Hai semua, assalamualaikum, selamat siang. Gimana kalian kabarnya? Semoga selalu sehat ya, amin, amin ya Allah. Oh ya, hari ini aku upload lagi ya teman-teman. Maaf banget kalau misalkan video aku tuh sering lewat. Semoga aja kalian tuh tidak bosan ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau nge-share lagi rutinitas aku pas lagi mau masak. Nah, tapi ini aku bersihin dapur dulu karena tadi pagi itu sempet masak mama mertua aku tapi belum dirapiin. Ya sudah, sebelum masak ini dilap-lap dulu si si kompornya gitu. Oh ya, aku juga mau ucapkan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan ya teman-teman. Seperti yang kalian udah tahu dan aku juga udah pernah bilang kalau misalkan mama mertua aku kan orang Chinese. Jadi ya mereka merayakan. Ya namanya juga satu rumah, pasti aku juga ikut merayakan ya teman-teman. Walaupun ya sebenarnya nggak ada masak gimana gitu, cuman keluar aja sama kayak kita aja gitu, kayak lebaran ngumpul sama keluarga, sama saudara-saudara gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini tuh rencana aku mau masak tumis kangkung sama perkedel yang isinya daging sapi ya. Dan sebelumnya ini si kangkungnya juga udah aku petikin ya tadi di depan, jadi udah tinggal dicuci aja. Sama kayaknya ini aku nyuci piring dulu deh sebentar, soalnya ini kalian bisa lihat sendiri menumpuk sekali ya teman-teman. Jadi kayaknya biar enak, jadi dicuci dulu aja. Oh iya, ngomong-ngomong kita juga udah mau masuk bulan Ramadan ya, kalau nggak salah sih sekitar 1 bulanan lagi ya. Udah berasa ya waktu cepet banget berlalu, perasaan baru kemarin deh ngerasain Idul Fitri, sekarang udah mau masuk Ramadan lagi. Gimana nih perasaannya? Pastinya udah senang banget ya karena mau menyambut bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan aja kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman, supaya bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar nantinya. Tapi kenapa ya aku tuh ngerasa kalau misalkan bulan puasa itu lebih enaknya di Kuningan? Mungkin karena suasananya beda kali ya teman-teman. Kalau di sana kan semuanya itu menjalankan ibadah puasanya rame-rame. Nah kalau di sini aku doang sama suami, jadi ngerasa ada yang kurang gitu, walaupun ya semuanya maksudnya penduduknya gitu semuanya ya sama, tapi kan yang satu rumahnya enggak. Jadi ya gimana ya kalau misalkan aku sahur nih misalkan ya, itu teh kadang-kadang sendirian. Terus juga kalau suami kan dia kadang-kadang kemana tuh, keluar kota, jadi nggak ikut makan sahur atau buka puasa di rumah, jadi di jalan gitu. Ya jujur aja sih sebenarnya aku tuh pengen banget kalau misalkan ngomong ke suami kalau aku tuh pengen puasa di kampung, tapi aku ngerasa ngedadak nggak enak, soalnya kan kalian tahu sendiri dong, kemarin aku di kampung tuh lama banget ya. Jadi ya kasihan kalau misalkan aku ninggalin suami sama mertua juga. Jadi ya udah kepaksa tahun ini aku bulan puasanya di Bandung. Gini nih jadinya kalau misalkan belum punya rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri, jadinya masih kesana kesini. Mungkin sebenarnya bisa aja sih kalau maksain ngontrak atau nyicil rumah, tapi aku masih mikirin mertua aku di sini nggak ada teman. Kalau aja anaknya banyak, mungkin aku nggak terlalu khawatir ya teman-teman. Jadi ya udah sementara ya ditahan dulu sama disabarin aja. Nah ini cerita-cerita akhirnya udah sampai ke pengulekan, dan juga kapan lalu aku udah nge-share ya resep perkedel daging ini. Kalian kalau pengen tahu tinggal lihat aja nanti di aku sematkan di deskripsi ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini resepnya juga nggak susah ya, simple aja, cuman pakai bawang putih, bawang merah, terus biasa nanti pakai merica, lalu dikasih juga bawang goreng biar makin enak. Oke lanjut lagi, ini alhamdulillah kentangnya juga udah mateng ya teman-teman, udah empuk. Sekarang kita ambil dulu. Oh ya, ini aku beli kentangnya setengah kilo ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ganti gitu nggak ada daging sapi ya bisa sih ganti pakai daging ayam. Aku juga kalau di Kuningan bikinnya pakai daging ayam, karena ya kalau daging sapi kan harus jauh gitu ya beli ke pasarnya, jadi biasanya aku ganti pakai daging ayam. Nah itu tinggal dicopar aja atau dicincang. Oke selanjutnya ini aku tinggal mau numis bumbu yang sudah diulek tadi. Ini kita tumis dulu ya bumbunya biar mateng.
Ada yang sama nggak nih kalau tiap masak tangan berasa refleks aja megang pinggang? Udah berasa jompo nggak sih? Udah kebiasaan kali ya, jadi nggak bisa diem tuh tangan. Kadang ya kalau abis megang apa, meper aja ke daster. Kalau enggak ya megangin pinggang kayak gini. Oke lanjut, karena udah selesai numis bumbunya, sekarang tinggal ngupas si kentangnya. Nah ini sebenarnya masih panas banget sih, tapi aku buru-buru masaknya, soalnya nanti bentar lagi suami kan mau pulang. Oh ya, aku lupa kasih tahu, ini tuh sebenarnya masak buat sore ya, maksudnya buat makan malam. Nah jadi biasanya kalau buat makan malam, aku tuh mulai racik-racik itu dari jam 4 atau jam 5 sore, soalnya biar nanti makanannya itu anget teman-teman. Tapi ya kadang sesuai masakannya juga sih teman-teman. Kalau misalkan masakannya sayur gitu ya paling aku bikinnya juga dari siang ya. Ini kan berhubung masaknya tumis kangkung sama perkedel, jadi kalau nggak ngedadak pasti nggak enak gitu. Oke lanjut lagi, mumpung kentangnya masih panas, ini langsung ditumbuk aja biar nanti gampang. Nah jangan lupa ini dimasukin juga bumbu yang udah ditumis tadi ya teman-teman. Kalau masih ada sisa minyaknya itu nggak apa-apa dimasukin aja biar nggak usah pakai minyak bersih. Ini kan ada minyak bawangnya ya, jadi dimasukin aja kira-kira ya berapa? 1 sendok kali ya. Lalu disusul juga dengan bawang gorengnya. Nah ini kebetulan banget kemarin itu mama mertua aku habis bikin bawang goreng, jadi aku nggak usah beli. Nah dia itu kalau makan apa-apa kalau nggak ada tambahan bawang goreng katanya kurang nikmat, jadi sengaja suka bikin berapa ya, 1/4 bawang gitu. Tapi pakai bawangnya kalau nggak salah sih bawang Sumenep ya, bukan Brebes, katanya sih lebih enak gitu. Kalau misalkan makan bubur, entah makan mie kocok, makan bakso, cuanki, pasti aja selalu pakai bawang goreng. Oh iya, hampir kelupaan, tadi daging sapi yang digiling itu aku nggak tahu beratnya berapa ya, tapi kayaknya kalau nggak salah sih si mama belinya itu 20 ribuan gitu, jadi mungkin 1 ons kali. Nah tadi juga udah masuk garam, terus penyedap rasa, terus sedikit micin sama merica bubuk ya teman-teman. Itu juga aku nggak takar-takar karena memang kalau buat masak bukan bikin video, aku nggak ditakar karena nanti kalau misalkan kurang asin atau kurang apa selalu ditambahin gitu. Nah ini juga aku lagi nyobain. Nah intinya sih kalau kata mama, masak itu yang utama kalau misalkan kita belum tahu ukuran atau takarannya, itu modelan garam sama penyedap itu jangan terlalu kebanyakan, karena kan bisa ditambahin ya kalau misalkan kurang. Beda lagi kalau misalkan udah kebanyakan, itu kan susah banget kan buat ngimbangin rasanya. Oke teman-teman, tadi juga udah masuk ya telur sebanyak 2 butir, lupa aku kasih tahu. Harusnya sih ini dikocok gitu, tapi aku juga kelupaan. Jadi udah nggak apa-apa, ini langsung dimasukin aja ke bahan adonannya. Diaduknya perlahan aja ya teman-teman, nggak usah terlalu kencang, takutnya nanti malah jadi air. Nah karena biasanya kalau misalkan bikin perkedel itu kan suka berbusa ya teman-teman, kalian harus pakai wajannya yang lumayan besar, soalnya nanti busanya itu ke atas naik. Jadi kalau pakai wajan kecil takutnya nanti tumpah-tumpah. Sama mungkin nanti pakai apinya jangan terlalu kebesaran, takutnya mateng di luar dalamnya enggak. Jadi pakai apinya sedang aja ya, cenderung kecil. Nah sekarang tinggal digoreng aja sesuai selera aja ya untuk besar kecilnya. Kalau aku sih nggak digulung-gulung atau kayak biasa umumnya bikin perkedel, ini aku pakai sendok yang bulat, jadi nanti perkedelnya itu bulat-bulat. Sambil nunggu perkedelnya mateng, ini aku mau ngupasin telur puyuh dulu buat tumis kangkung. Nah ini teman-teman, mertua yang selalu aku kasih tahu, aku selalu bilang lumayan udah tua kan ya, jadi kalau aku tinggal sendiri makanya selalu khawatir karena memang yang pertama dia itu udah nggak bisa masak. Sebenarnya sih bisa, cuman emang aku sama suami agak sedikit khawatir karena kalau megang yang panas-panas atau kayak nyuci piring itu selalu jatuh gitu, takutnya nanti malah kena kaki ya. Jadi masak juga ya paling yang simple-simple gitu, kalau pas nuangin air, terus masak kayak ngebalikin masakan itu nggak bisa teman-teman karena tangannya itu kaku. Singkat cerita, ini perkedelnya udah mateng. Nah ini aku angkat dulu.
Nah, seperti biasa ini aku nyobain dulu perkedelnya, nyicipin dulu, tapi masih panas banget teman-teman. Tapi oke lah, untuk rasanya nggak terlalu keasinan. Lanjut lagi, ini aku mau ngupasin bawang merah, bawang putih buat tumis kangkung ya teman-teman. Dan ini videonya aku persingkat aja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Setelah selesai, ini langsung aja mau numis kangkungnya, lalu lanjutin nanti goreng perkedelnya ya. Nah, kira-kira ada yang sama nggak nih kayak aku kalau masak suka barengan kayak gini? Ya maksudnya dibarengin gitu satu-satu. Maksud aku sih niatnya pengen lebih cepet ya. Terus juga kan ada kompor nganggur satu ya, manfaatin lah biar waktunya juga nggak terbuang gitu maksudnya. Dan kalau nungguin satu-satu mah pasti beresnya lama banget kan ya teman-teman. Apalagi kan punya anak kecil pasti riuh banget. Ya kalau kata aku sih kuncinya cuma satu ya, di kompor, asal jangan terlalu besar aja pakai apinya, jadi mungkin semuanya bisa terkendali. Oke lanjut, ini tinggal dimasukin aja sisa bahan perkedelnya sampai habis. Nah, untuk tumis kangkung ini tuh aku pertama kali ya pakai telur puyuh teman-teman, karena terinspirasi dari iklan di TV. Kok ada ya tumis kangkung pakai telur, jadi aku tuh inisiatif aja gitu nambahin telur puyuh di tumis kangkungnya. Tapi ya untuk bumbunya mah sama aja sih, cuman pakai garam, penyedap, gula putih dikit sama saus tiram. Tuh kan ya teman-teman, apa kata aku itu perkedelnya ngebusa banget. Kalau misalkan kalian pakai wajan kecil, alhasil pasti itu ngebludak. Seperti biasa lagi, ini diicip-icip dulu biar tahu rasanya udah oke atau belum. Dan alhamdulillah rasanya udah pas, tapi tinggal nunggu dimasak lagi sebentar sampai agak layu sedikit. Nah, ini udah selesai ya, tinggal dipindahin aja ke dalam piring. Alhamdulillah lagi masakannya udah selesai, suami juga udah pulang teman-teman. Jadi ya udah, mungkin segitu dulu kali ya video hari ini. Terima kasih banyak yang udah menonton video aku. Oke, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.